Halo, salam sehat. Jumpa lagi di channel Puskesmas TV Tanjung Redep. Kali ini saya mau mengajak pemirsa untuk menyaksikan proses kegiatan di Posyandu Brau Indah yang dilakukan oleh kader Posyandu beserta petugas kesehatan. Selamat datang di Posyandu Brau Indah. Posyandu Brau Indah selalu di hati. Posyandu Brau Indah, sehat, semangat, bahagia. Yuk kita ikuti alurnya. Sebelum pengunjung memasuki gedung Posyandu, terlebih dahulu wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian, melakukan pengecekan suhu tubuh. Jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, akan langsung diarahkan ke meja pengobatan dan berkonsultasi dengan dokter. Jika Posyandu tidak ada pengobatan, maka akan diarahkan untuk menuju ke pelayanan kesehatan terdekat. Di meja 1, yaitu bagian pendaftaran, kader menanyakan kepada pengunjung terkait status pengunjung. Apakah pengunjung lama atau baru? Jika pengunjung baru, maka kader akan meminta data terkait bayi balita, mulai dari nama bayi balita, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan lahir, panjang badan lahir, anak keberapa, nama orang tua, alamat, serta nomor HP orang tua bayi atau balita. Setelah dari meja pendaftaran, kemudian dilakukan penimbangan di meja 2. Pastikan dacin sudah terpasang dengan benar dan tergantung dengan kuat. Geser bandul dacin pada angka 0, seimbangkan dacin dengan cara menggantung kantong plastik yang berisi pasir pada ujung batang dacin agar proses penyeimbang dapat dilakukan dengan mudah. Masukkan balita ke dalam sarung timbang dan seimbangkan dacin. Perlu diingat, pastikan pakaian yang digunakan anak seminimal mungkin agar tidak mempengaruhi berat badan balita yang sesungguhnya. Pada bagian ini, dibutuhkan keterampilan dan kesabaran seorang kader Posyandu untuk membaca hasil penimbangan, karena umumnya balita akan meronta dan membuat dacin sulit untuk diseimbangkan. Tentukan berat badan balita dengan membaca angka yang terdapat pada ujung bandul geser, lalu catat hasil penimbangan, geser kembali bandul ke angka 0, letakkan batang dacin pada tali pengaman, selanjutnya keluarkan anak pada sarung timbang. Kemudian dilakukan pengukuran tinggi badan. Untuk umur 0-2 tahun menggunakan lengboard, untuk anak di atas 2 tahun menggunakan statur meter. Untuk mengukur panjang bayi dengan cara, baringkan bayi di atas lengboard dengan cara tidur terlentang dengan kedua kaki diluruskan. Pastikan kepala bayi menyentuh ujung alat ukur dan tekan lutut bayi dengan tangan kiri dan tangan kanan untuk menggeser papan batas kaki ke telapak kaki bayi. Untuk mengukur tinggi badan balita dengan cara, posisikan anak berdiri tegak lurus di bawah mikrotois membelakangi dinding. Posisikan kepala anak berada di bawah alat geser mikrotois, pandangan lurus ke depan. Posisikan anak tegak bebas, bagian belakang kepala, punggung, bokong, betis, dan tumit menempel ke dinding. Pengukur utama memegang dagu dan kepala mikrotois, sedangkan asisten pengukur membantu menekan perut anak atau fiksasi dan pergelangan kaki agar menempel pada dinding. Baca angka pada jendela baca dari arah depan, mata pembaca harus sejajar dengan garis merah. Setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak, dilakukan pengisian KMS di meja 4. Untuk mengisi KMS, pertama, isikan bulan lahir anak pada 0 bulan jika balita baru, jika sudah pernah datang tinggal melanjutkan. Kedua, tuliskan bulan saat penimbangan pada kolom sesuai umur anak, bulan penuh 30 hari. Ketiga, tuliskan berat badan anak, kemudian letakkan titik berat badan pada titik temu garis tegak, yaitu umur, dan garis datar, yaitu berat badan. Keempat, hubungkan titik berat badan bulan ini dengan bulan lalu. Jika bulan lalu tidak timbang, maka tidak dihubungkan. 5. Selanjutnya menentukan status pertumbuhan anak, yaitu naik jika grafik berat badan memotong garis pertumbuhan di atasnya, mengikuti garis pertumbuhan anak, atau kenaikan berat badan anak sesuai atau lebih besar dari KBM atau kenaikan berat badan minimal. Tidak naik jika garis pertumbuhan memotong garis pertumbuhan di bawahnya, atau kenaikan berat badan kurang dari kenaikan berat badan minimal. Jika bulan lalu anak tidak ditimbang, maka diberi keterangan O. Selanjutnya, kader Posyandu mencatat hasil penimbangan anak pada register penimbangan Posyandu. Penyuluhan dan pelayanan gizi bagi bayi, balita, ibu hamil, pasangan usia subur, dan wanita usia subur dilakukan di meja 4. Pada bagian ini, kader Posyandu terlatih bertugas untuk memberi edukasi sesuai kondisi kesehatan masing-masing individu. Berarti nanti Bu, makannya memang
anak usia segini kan agak susah. Jadi mungkin porsinya kecil tapi agak seru ya. Oh, Semoga bulan depan naik ya Bu ya. Bulan depan datang lagi ya Dek ya. Selain penyuluhan secara individu, juga ada penyuluhan kelompok oleh kader dengan tema umum terkait bayi balita maupun ibu hamil. sayur dan buah-buahan. Nah, jika anak ibu yang berumur 6 bulan sampai 11 bulan akan diberikan kapsul vitamin A yang berwarna biru, sedangkan yang 12 bulan sampai 59 bulan akan diberikan vitamin A yang berwarna merah. Pemberian imunisasi, KB, tablet tambah besi, vitamin A, obat cacing, dan sebagainya dilakukan di meja 5 oleh petugas medis atau bidan. Terakhir yaitu pemberian makanan tambahan, merupakan kegiatan pemberian makanan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan, serta mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan balita. Demikian proses pelaksanaan kegiatan di Posyandu. Yuk datang ke Posyandu setiap bulan, anak sehat, bertambah umur, tambah berat, dan tinggi badannya. Sampai jumpa!